Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Novian, NIM saya 2018008454. Saya berasal dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Dengan membuat video ini, saya memenuhi tugas psikologi industri. Saya akan menjelaskan pengertian pelatihan dan pengembangan. Pelatihan sendiri adalah proses yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis ataupun meningkatkan kinerja pegawai. Terus untuk pengembangan adalah proses yang didesain untuk meningkatkan kemampuan konseptual, kemampuan dalam pengambilan keputusan, dan memperluas human relation. Tujuannya yaitu untuk memutakhirkan keahlian seorang individu sejalan dengan perubahan teknologi. Melalui pelatihan sumber daya manusia, pelatihan trainer memastikan bahwa setiap individu dapat secara efektif menggunakan teknologi-teknologi baru. Terus kemudian untuk mengurangi waktu belajar seseorang individu baru untuk menjadi kompeten dalam bekerja, membantu memecahkan persoalan operasional, kemudian mengorientasi setiap individu terhadap organisasi. Terus memberikan kemampuan yang lebih tinggi dalam melaksanakan tugas dalam bekerja, meningkatkan juga tingkat profesionalisme para karyawan. Terus kemudian manfaatnya yaitu mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Terus kemudian juga bisa meningkatkan produktivitas kerja, membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja, membantu karyawan dalam meningkatkan dan pengembangan pribadi mereka. Ada beberapa jenis pelatihan pengembangan sumber daya manusia, yaitu pelatihan keahlian atau skill training dan pelatihan ulang. Tahapan pelatihan sumber daya manusia ada yang pertama, penentuan kebutuhan pelatihan sumber daya manusia. Tujuannya, penentuan kebutuhan pelatihan sumber daya manusia ini adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan guna mengetahui data atau menentukan apakah perlu tidaknya dilakukan pelatihan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut. Yang kemudian mendesain program pelatihan sumber daya manusia. Ketetapan metode pelatihan sumber daya manusia tergantung pada tujuan yang hendak dicapai, identifikasi mengenai apa yang diinginkan agar para pekerja harus mengetahui dan harus melakukan. Kemudian evaluasi efektivitas program pelatihan sumber daya manusia. Pelatihan sumber daya manusia harus memberikan suatu solusi yang tepat bagi permasalahan organisasi, yaitu bahwa pelatihan sumber daya manusia dimaksudkan untuk memperbaiki kekurangan diri, keterampilan setiap pekerjanya. Tujuan dari tahap ini untuk menguji apakah pelatihan sumber daya manusia tersebut efektif di dalam mencapai sasaran-sasarannya yang telah ditetapkan. Terus teknik-tekniknya yaitu ada metode praktis atau on-job training, metode pelatihan yang langsung ditangani oleh supervisi atau pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan mereka langsung menilai karyawannya, pekerjanya, dan kemudian membuat keputusan untuk melakukan pengawalan, yaitu pengontrolan atau pengevaluasian, dan kemudian diberi motivasi. Kemudian ada metode simulasi. Dengan metode ini, karyawan peserta latihan representasi tiruan atau artifisial suatu aspek organisasi dan diminta untuk menanggapi seperti dalam keadaan sebenarnya. Ini seperti seorang pimpinan memberikan kuesioner misal atas kepuasan kerjanya, seperti itu. Kesimpulannya yaitu kesimpulan dari materi ini, pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini atau current job oriented. Sasaran yang ingin dicapai dari suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini. Kemudian untuk pengembangan,
Pengembangan cenderung bersifat formal, menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang maksimal. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.